Padahal itu udah 500M dapatnya. Sedih ya? Sedih. Gini, kalau aku tiba-tiba kasih duit Koko sekarang 100 miliar, Koko masih happy gak sih? Koko ini top 500 di Indonesia. Tapi kalau kita bisa bilang bahwa apakah semua orang punya kesempatan yang sama seperti Ko Andrew untuk bisa menjadi top 500 di Indonesia? Bisa gak? Nggak bisa. Gak bisa? Nggak bisa. Jadi kalau aku balik lagi ke 20 tahun lagi, ya, mulai kerja lagi, ya, belum tentu kayak sekarang. Wow. Bisa jadi lebih kaya. Kayak di podcast orang lain dia gak berani kayak gini nih. Di sini doang nih dia kayak gini nih. Apa nih yang membuat dia tiba-tiba teng? Nah kebetulan dari jadi 100 triliun hartanya. Dari Sebelum kita masuk ke podcastnya, izinkan aku untuk menceritakan kejadian yang barusan terjadi karena ini penting banget. Barusan aku pinjamin salah satu temanku duit sebesar 170 juta dan ini adalah bukti surat perjanjian peminjaman uangnya. Kok bisa sebesar itu pinjamannya? Yes, gara-gara pinjol yang gulung-menggulung. Awalnya dia minjemnya dikit aja untuk keperluan yang mendesak, tapi karena nggak bisa bayar, akhirnya bunga itu makin lama makin gede. Nah dari sini dia buka aplikasi pinjol lain untuk nutup utang dia yang di awal. Dari satu pinjol lama-lama buka sampai 10 pinjol gara-gara kali lubang tutup lubang. Dan akhirnya bunganya makin lama makin gede dan sampailah di angka 100 jutaan. Dia nggak kuat lagi dan akhirnya mutusin untuk utang dulu ke aku biar dia bisa keluar dari lingkaran maut ini. Nah alasan kenapa aku mau bantu dia karena pertama aku nggak mau hidupnya hancur gara-gara pinjol. Padahal dia sebenarnya punya potensi yang besar untuk sukses di masa depan. Jadikanlah kisah ini pelajaran untuk kamu yang nonton video ini biar kamu nggak pinjol karena pinjol bisa sangat menghancurkan kalau kamu nggak bisa balikin duitnya. Bunga pinjol itu kan sesuatu yang pasti harus kamu bayar. Sedangkan kalau pekerjaanmu nggak pasti untuk bisa bayar utangmu, ya jangan pinjol. Nah daripada mikirin pinjol, mendingan kamu mencoba naikin pemasukanmu lebih banyak lagi. Naikin skill dan value-mu dulu biar kamu bisa punya lebih daripada satu income. Nah, kamu bisa coba mulai belajar trading karena trading bisa nambah income kamu. Buat kamu yang mau fokus untuk belajar trading, aku mau merekomendasikan aplikasi broker forex hingga saham global dengan pengalaman 12 tahun di pasar Indonesia dan lebih dari 300.000 klien yang puas. Namanya adalah Finex. Finex itu aman dan sudah memiliki izin di bawah regulasi Bapeti. Depositnya juga gampang banget dan withdrawnya juga cepat. Bisa langsung mulai dari 100.000 saja. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download Finex lewat link yang aku udah taruh di kolom deskripsi bawah. Kita lanjut ke podcastnya. Ko Andrew. Halo. Welcome. Koko ini tahu nggak kalau Koko orang terkaya ke 500 di Indonesia? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena ini aku ada data nih, kita baca dulu. Kita baca dulu. Sabar kok, di sini beda. jadi Koko tahu nggak kalau ada yang namanya ultra high net worth individual? Tahu itu. Itu yang paling atas tuh kastanya kalau di dalam perkastaan. Ya kan? Itu orang-orang yang punya kekayaan di atas 480 miliar. Nah, itu tuh cuma ada 1.500 orang di Indonesia. Nah, sedangkan kalau Koko ya lebih dari 6T, harusnya top 500 tuh. Kalau lebih dari 6T kan. Oh ya, kalau ya. Kalau tadi di belakang iya sih. Nah, tapi apa yang kita mau bahas di sini itu untuk karena 98% penduduk Indonesia itu stratanya menengah ke bawah dan miskin. Yang seluruh dunia kali. Di Indonesia? Iya. Di Indonesia aja. Nah, jadi ini untuk yang nonton ini itu pasti lebih tidak kaya daripada Koko pastinya. Jadi kita akan hari ini belajar gimana caranya untuk orang ini bisa naik dari strata-stratanya ini. Itu yang kita akan belajar. Nah tapi sebelum itu aku pengen nanya nih kok. Tadi pagi Koko chat aku jam 4.20 subuh. Oh iya. Iya tadi pagi. Apa? Chatnya apa? Chatnya oke, cuma oke doang. Oh, iya, tapi bukan chat yang dipermasalahkan. Iya. Jamnya itu loh. Iya. Kenapa Koko bangun pagi nih? Padahal kan zaman sekarang ya santai aja lah. Gen Z mau bangun jam 11 siang. Kan ada yang namanya night owl. Dimana mereka bisa bekerja sampai subuh-subuh jam 3. Iya. Apakah memang trait orang kaya itu harus bangun pagi nih baru bisa kaya? Enggak, tidurnya kecepatan. Tapi kenapa gitu loh? Apakah memang habit dari udah lama banget yang membuat akhirnya Koko ya udahlah memang habitku udah bangun pagi aja atau apa alasan spesifik Koko bangun pagi atau nggak ada alasan? Nggak ada alasan. Nggak pernah pakai alarm. Jadi kalau pakai alarm itu merasa tersiksa saya. Misalnya nih ada harus terbang kemana gitu, terus jam berapa, terus pakai alarm, nggak bisa tidur kalau pakai alarm. Jadi kebangunnya itu otomatis sudah jam 4 subuh setiap iya hari? kebangun, nggak pakai alarm. Kebangun. Itu dari muda udah kayak gitu? Iya. Dari 15 tahun lalu kali ya. Gitu. Wow. Tidurnya jam 8? Kemarin ya. Kalau kemarin jam 9 lah, jam 9. Oh, jadi nggak ada korelasi antara bangun pagi dan kaya? Nggak ada. Di zaman sekarang maksudnya orang kaya ya udah bisa aja kan? Korelasinya itu ngapain setelah bangun gitu kan? Oh, lebih langsung produktif gak? Iya gitu. Berarti Koko mulai kerja jam 5? Atau olahraga dulu, lari dulu? Tadi baca buku dulu. Oh, setiap hari suka baca buku kok? Enggak, tadi doang. Takut soalnya podcast sama lu.
Oke, tapi kok ini lawyer ya? Aku baca di bionya lawyer di Hotman Paris. Sekarang cuma pro bono doang yang di Hotman 911. Maksudnya- Jadi yang gratis itu loh. Pro bono itu gratisan itu. Tapi memang background kok lawyer. Backgroundnya hukum ya. Oh, lulusan hukum. Lulusan hukum. Tapi kenapa memutuskan jadi pebisnis? Kan beda jauh tuh. Soalnya dulu awalnya mau kuliah itu lihat film-film itu loh. Film-film itu kalau hakim sama keren lah pokoknya di ruang persidangan tuh keren. Terus begitu kuliah baru sadar kayaknya muka kita itu nggak laku loh jadi lawyer. Bahasa etnis seperti ini. Oh iya, mempengaruhi ya ternyata ya. Iya, untung cepat sadarnya. Untung cepat sadar ya. Ya mempengaruhi ya ternyata. Iya. Oh, jadi muka-muka seperti cocoknya pebisnis. Gitu ya kok. Iya. Oke. Kok, tapi kita masuk ke topik utama lah ya. Tadi itu intermezzo doang. Kok ini top 500 di Indonesia. Tapi kalau kita bisa bilang bahwa apakah semua orang punya kesempatan yang sama seperti Ko Andrew untuk bisa menjadi top 500 di Indonesia? Bisa nggak untuk semua orang nih yang nonton video ini mungkin? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa kok? Apa faktor utama yang membuat Koko bisa ada di titik sekarang kalau gitu? Keberuntungan. Ini yang kita udah bahas di WhatsApp ya. Udah pasti itu. Keberuntungan ya? Itu pasti. Itu udah pasti. Pasti. Kenapa keberuntungan kok? Dengan keberuntungan kamu bisa berlipat ganda. Oke. Tanpa keberuntungan bukan berarti miskin loh. Oke, setuju. Kayaknya biasa lah. Oke. Berarti kalau kita bisa bilang super power yang paling super di dunia Ada ini keberuntungan. keberuntungan. Ya, ada keberuntungan di dalam superpower itu udah pastilah. Oke. Bahkan mungkin Superman yang terbang menghilang mungkin lebih kuat keberuntungan dibandingkan terbang Jadi kali ya. kalau aku balik lagi ke 20 tahun lagi, Ya. mulai kerja lagi, Ya. belum tentu kayak sekarang. Wow. Bisa jadi lebih kaya. Enggak lah, bisa jadi ya biasa aja gitu. Suka aku ngomongin. Kayak di podcast orang lain dia gak berani kayak gini nih. Di sini doang nih dia kayak gini. Oke. Oh, jadi keberuntungan. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah gimana untuk orang bisa mendapatkan keberuntungan itu? Nah, itu paling cuma bisa memaksimalkan. Kalau dapat tuh belum tentu dapat. Jadi memaksimalkan itu mungkin lebih nggak no gitu ya. Lebih ke say yes. Apapun itu diambil. Kesempatan itu diambil gitu. Kesempatan diambil. Rata-rata kan banyak orang kesempatan itu ditunda atau tidak diambil karena takut. Sama lah keberuntungan itu kita ngomong judi lah misalnya ya. Judi kan perlu keberuntungan kan. Tapi kalau 10 kali kita pasang merah sama 1 kali kan kemungkinannya menang lebih banyak kalau kita pencet terus gitu loh. Tapi kemungkinan kalahnya juga banyak. Enggak, Setuju, dapat merahnya ini loh maksudnya. Oh, dapat merahnya. Masa 10 kali hitam terus? Daripada 1 kali kan 50-50 nih. Iya, Kalau iya, terus iya. kita yes itu kan dapat merahnya ada kemungkinan lebih banyak gitu. Oh. Nah, di bisnis enggak 50-50, Chris. Bisnis itu kemungkinan berhasilnya di atas 50% kalau kita fokus dan serius. Karena kita yang mau ngontrol. Nah, kalau di atas 50% berarti semakin sering kita salah kan semakin sering kita dapat itu kan. Keberuntungannya. Iya. Oke. Dan itu caranya untuk mereka bisa ngambil keberuntungan itu. Nah, kadang gini, keberuntungan gitu. Kita dapatnya di umur berapa? 20 kita masih apes, 22 masih apes, 24 masih apes. Ya. 26 enggak pasnya itu kapan dicoba? Oh, sama mungkin gini ya. Analoginya mungkin ngepost deh, upload. Iya. Kita upload kalau kita uploadnya seminggu sekali sama upload tiap hari kemungkinan kita FYP-nya kan lebih gede yang setiap hari kan. Betul. Tapi kita nggak tahu kan keberuntungannya di hari pertama atau hari ke-7 kan. Betul. Kira-kira gitu sih bisnis, makanya saya bilang keberuntungan. Nah, keberuntungan terbesar yang pernah dialami oleh Andrew Susanto apa nih yang membuat dia tiba-tiba teng Nah, kebetulan dari jadi 100 triliun hartanya? dari Ya, misalnya, kan siapa tahu tiba-tiba ada teng itu 100 triliun kan bisa juga. bisa Ya, mungkin aminin. habis podcast ini siapa tahu jadi rame kan. Iya. Amin. Apa? Keberuntungannya itu karena pertama kali milih bidang usahanya di Pusat Gadai sampai sekarang ya di Pusat Gadai. Jadi pas milih sekali langsung jadi gitu. Bukan konsistensi yang membuat akhirnya Pusat Gadai sebesar ini. Karena aku pernah dengar quotes dari orang yang ya cukup terkenal juga di US. Dia ngomong bahwa orang yang paling sukses adalah orang yang paling konsisten. Ya. Nah, Koko udah buktikan 18 tahun gak main-main. Ya. Itu jatuh bangunnya itu tetap dihajar aja terus. Semoga si influencer bisa 18 tahun juga ya. Bahkan lebih ya. Tapi apakah itu tetap keberuntungan dulu baru konsistensi atau gimana kok? Konsistensi dulu baru keberuntungan. Jadi Oh. konsisten itu goalnya konsisten apa? Konsisten untuk sukses gitu loh. Iya, betul. Jadi konsisten untuk sukses itu maksudnya kalau kita pilih bidang usahanya ini udah bener totalitas fokus terus gak sukses-sukses, Ya, ya ganti nggak apa-apa. Oke. Tapi tetap karena tujuannya mau sukses gitu loh. betul. Tapi kalau orang yang nggak konsisten tuh udah 2 tahun 3 tahun merasa bisnis ini susah,
udah aku nggak usah sukses deh, biasa-biasa aja deh. Nggak konsistennya di situ. Paham. Nah berarti kalau misalnya kita udah coba bisnis A dan ternyata nggak jalan, kita harus cepat-cepat pivot. Tapi pivotnya apakah tetap di dalam bidang yang sama? Atau nggak apa-apa pindah jauh banget pun nggak apa-apa? Nggak boleh cepet-cepet pindah ke B. Coba A-nya pivot ini- di A-nya dulu ya. A-nya ini beneran nggak kamu sudah totalitas udah pelajarin semua dan bener-bener nggak bisa nggak? Atau cuma nyemplung doang? Udah nyemplung saya basah semuanya ngerti dan masih nggak bisa nggak? Kalau sudah bisa dan bener-bener nggak bisa, kamu udah ngerti semua ya dibanding kompetitor kamu dan kamu memang beneran nggak bisa, boleh pivot B, Oke. boleh bidang lain. Oke, yang penting kita udah melakukan yang terbaik dulu. Ya, Basically terbaik, kayak gitu kan. harus terbaik. Oke. Ya. Tapi ada orang nih kok, dia udah melakukan yang terbaik setiap hari, tapi sampai umur 50 gitu-gitu aja. Kayak tapi hidupnya tuh kayak bersial gitu loh. Coba ini bangkrut semua. Kan ada tuh yang dibilang kayaknya aku memang gak ditakdirkan untuk jadi pebisnis deh. Kayak apapun yang aku buka bisnis A, B, C semuanya gagal semua. Kalau gitu gimana kok? Apakah memang takdir dia bukan pebisnis dan harus sebagai profesional? Coba joinan sama saya dulu dia. Kenalin dulu. bisa ya. Bisa. Ya sebenarnya nggak mungkin sih ada orang yang kalau udah fokus totalitas di satu bisnis itu terus ganti lagi fokus totalitas terus semuanya gagal tuh nggak mungkin. Gak mungkin ya? Nggak mungkin. Berarti dia memang ada yang salah di A, dia lakukan kesalahan itu di B lagi. Terus di C kamu melakukan kesalahan yang sama terus gitu. Kamu nggak mempelajari. Kalau zaman sekarang main Mobile Legends, dia waktu kalah dia main terus, dia nggak lihat replaynya. Gitu loh. Kalah, main lagi. Iya. Nggak dilihat replaynya kenapa. Analoginya udah masuk ke Mobile Legends loh sekarang. Sama Genshin harus gitu. Iya gitu ya. Kok main Mobile Legends juga? Main. Wih, ranknya apa kok? Oh, enggak terlalu. Samain. Kayaknya untuk umur-umur segini harus jadi tanker soalnya. So, ini sisi lain dari Andrew Susanto ini coba. Kok bisa ngomong kayak gini dia di sini? Nggak bisa jadi carry udah nggak bisa. Iya. Nanti bisa lah kita main bareng kok. Soalnya aku jungle sekarang. Oh iya, jangan. Dulu juga pas awal tanker juga. Oke kok. Nah, jadi apa buat sukses tuh memang butuh konsistensi yang lumayan dalam ya. Nah, aku pun juga sama, aku ada kisah nih kok. Jadi sebelum aku mendapatkan Sifluencer, itu aku udah bangun 5 bisnis apa 6 bisnis bangkrut semua kok. Mulai dari dulu bangun 2 bisnis aparel, 1 bisnis e-sports, ya kan? 1 bisnis aplikasi sekelas aja untuk rangkuman buku dan semuanya gagal. Nah, tapi di setiap kegagalan ini aku belajar. Belajar bahwa ternyata untuk hiring tim tuh nggak boleh yang sok-sokan aja kayak ini CEO punya banyak tim sok-sok dibayar semuanya awal, lama-lama juga nggak kuat tenaganya. Jadi mending dari awal lean. Kemudian belajar gimana untuk lebih dari sisi keuangan lebih dibuat lebih efisien. Gitu-gitulah aku. Testing marketnya itu harus yang benar-benar testing gitu loh, bukan yang cuma sekedar MVP-nya ya sekedar MVP doang. Kayak gitu-gitulah. Nah, akhirnya ada di titik sekarang gini. Nah, tapi aku juga merasa ya bahwa kayaknya nggak semua orang bisa jadi pebisnis kok. Karena pada saat aku tinggal di Amerika kemarin, ada teman-temanku yang disuruh bisnis pun nggak mau, memang nggak passion dan memang lebih milih untuk jadi profesional. Nah, untuk menjadi, let's say kita bilang top 500 seperti Ko Andrew, karena kan kita sekarang patokannya Ko Andrew nih kan. Aku pun juga sama nih mau jadi Ko Andrew. Role modelku tuh Ko Andrew sekarang pokoknya lah. Iya, kalau ditanya siapa role model? Andrew Susanto. Itu deh role model hidup. Nah, apakah orang yang profesional, let's say kita bilang dia sampai CEO lah, jabatannya udah berkarir dari bawah, bisa nyampe ke titiknya Ko Andrew? Nggak bisa. Oh, tetap nggak bisa juga. Jadi untuk yang benar-benar sampai kaya banget, ultra high network ini harus bisnis. Maksud saya itu nggak pasti bisa gitu loh. Nggak pasti bisa. Iya. Tapi as a profesional nih, pekerjaan profesional, misalnya dia bilang keberuntungannya beruntung banget. Bisa nggak nyampe? Tapi dia nggak mau bisnis. Oh, nyampe uangnya. Nyampe uangnya 100 triliun yang tadi yang kita sepakati. 100 triliun itu ya kayak 100 triliun. Jangan ya. Triliunan lah. Triliunan. Itu CEO-nya Apple gede loh, tapi kan dia yang punya ya, dia yang menentukan sendiri gitu. Dia yang ini. Dia yang menentukan sendiri gitu. Ini kita ngomong Iya. CEO yang dibayar. CEO yang dibayar. Atau CEO-nya Pusat Gara Indonesia lah. Oh, CEO-nya Aku sendiri. Oh, kamu sendiri. Iya. Apa ya? Maksudnya kayak perusahaan yang bayar Oke, CEO. kalau ngomongin angka nggak bisa. Tapi Nggak bisa kalau ya? ngomongin sukses itu pasti freedom ngomonginnya. Iya. Dia ada freedom juga CEO itu. Oke. Pada saat CEO titik tertentu di perusahaan tertentu dia juga punya freedom. Oke. Dia bisa kerja kapanpun dia mau dan nggak kerja pada saat dia nggak mau. Loh, tapi masalahnya freedom kan aku juga freedom sekarang kok. Aku juga suka-suka aku mau kerja mau bikin konten apa kan. Ya itu udah termasuk sukses dibandingkan orang yang nilai angkanya kalau ngomong bahasa angka banyak, tapi dia harus kerja terus padahal dia nggak bisa. Oh. Wah itu parah sih. Buat apa duit tapi nggak freedom? Ini menarik. Sukses sama dengan freedom. Ini kita mau bahas di sini nih ya. Kenapa Koko bisa? Pasti ada yang komen nih. Karena dia udah kaya nih. Makanya dia ngomongnya sekarang freedom itu sukses. Padahal kan secara orang dunia melihat uang adalah freedom. Uang adalah sukses.
Uang adalah sukses, benar. Semakin banyak uangnya, semakin sukses. Benar. Tapi kalau kamu cuma punya uang, nggak punya freedom, nggak sukses. Oh. Kamu harus punya uang dan freedom. Mendingan kamu nggak punya uang tapi punya freedom, daripada kamu punya uang nggak punya freedom. I see. Udah pasti itu. Iya sih, freedom suka-suka kita Gampang lah, paling gampang deh. Kamu dapat duit 2 triliun tapi masuk penjara gimana? Ada uangnya. Gak mau lah kok. Nggak punya freedom kan karena di penjara itu. Bener sih. Atau kamu ditaruh di satu pulau deh, nikmat banget deh, pulau semuanya ada, tapi nggak boleh keluar dari pulau itu. Iya. Nggak di penjara loh nih, tapi nggak mau karena kita mau freedom, kita mau ada di mana yang kita mau gitu dan kapanpun gitu kan. Gak bisa jadi tanker lagi kita ya. Iya kan, harus kerja terus kita. Jadi kalau dibatas-batasin itu nggak enak kan, intinya gitu. Oke. Nah, Nah, tapi di tahap sekarang, di saat Koko udah punya anggaplah uang yang nominalnya cukup gede, itu uang hanya sebagai angka kan? Ya, angka doang. Gak ada feel-nya lagi bahwa penambahan, let's say tiba-tiba ada yang gini, kalau aku tiba-tiba kasih duit Koko sekarang 100 miliar, Koko masih happy gak sih? Tergantung dikasihnya karena apa. Jadi di situnya achievementnya dari Hadiah ulang tahun deh Koko, aku kasih Koko 100 miliar. 50 aja deh. 50 miliar? Iya, gak usah banyak-banyak. Tetap happy? Ya pasti happy lah ya namanya. Enggak, analoginya salah. Analoginya salah? Kenapa kok? Kenapa? Ya karena gini, ulang tahun itu kan happy itu pada saat melebihi ekspektasi. Oke, ya. gini, Koko bikin analogi sendiri terus Koko jawab sendiri lah. Enggak lah, intinya gini, pada saat level tertentu orang itu bisnis bukan untuk cari uang, tapi untuk achievement dia gitu loh. Oke. Misalnya si influencer gitu ya. Nah. Tahun ini sama tahun depan nggak mau sama kan angkanya. Betul. Padahal kalaupun naik 50%, makanmu sama, jam tanganmu juga akan sama. Iya, betul. Gak ngaruh, tapi kan achievement kan. Oh, naik gitu loh. paham. Jadi apa yang aku lakukan tahun ini sama tahun lalu itu lebih bagus tahun ini, itu achievement. Oke, kalau gitu kita ganti analoginya. Ayo, apa? Anggaplah misalnya pusat gadai Indonesia sekarang menghasilkan 500 M dalam setahun, tahun lalu. Oke. Tapi tiba-tiba di tahun ini dapat 100 M. Menurun dong. Tapi tetap 100 M nih. Ya. Sedih dong pasti. Gak usah 100 M, sama-sama 500 M aja sedih. Oh. Seolah-olah kita tahun ini nggak mengerjakan apa-apa gitu loh. Kok sama tahun lalu gitu. Terus ngapain aku hidup setahun ini gitu. Padahal tuh udah 500 M dapatnya. Iya. Sedih ya. Sedih karena nggak naik. Jadi dulu thumbnail bagus nih. Dan Sutanto dapat 500 M sedih. Enggak bercanda. Oke, tapi maksudnya gini, akhirnya jadi ke pressure kita ya. Maksudnya kayak sebagai CEO apalagi udah selevel Koko, aku nggak kebayang gimana pressure dari ke tahun harus naik terus dan 500 M itu aku sampai sekarang masih gak bisa mikir gimana aku dapetin itu duit dalam setahun gitu loh. Kayak apakah itu gak menjadi stres? Enggak, high score aja kan. High score aja. Kayak main game tuh high score aja. Karena udah tahu caranya ya basically ya untuk capai ke sana kan Iya. sebelumnya. Jadi harusnya kita bisa ada inovasi lagi atau apa yang bisa naik ke situ. Iya, betul. Wow. Caranya, tapi nggak dalam waktu singkat lah. Ini udah 18 tahun. Iya oke. Ini menarik nih bahas 18 tahun nih. Zaman sekarang Gen Z, kita balik lagi nih penonton pasti Gen Z nih. Dia pasti mikirnya apa yang bisa aku kerjain cepet supaya cepet kaya. Iya kan? Banyak kayak gitu. Bahkannya sampai judol. Iya, iya. Sampai pinjam untuk judol. Iya. Karena mindsetnya yang salah itu. Make sense gak ada orang dalam waktu singkat 3 tahun 5 tahun tiba-tiba udah punya uang sampai 500 triliun 500 miliar lah kita bilang setengah T. Make sense kalau dia beruntung, tapi nggak sustain. Jadi sesuatu yang terlalu cepat naik itu ntar turun pasti. Kalau terlalu cepat naik turun, bisa dibuktikan ya. Mendingan kamu perlahan tapi pasti, nanti sustain sampai 50 tahun ke depan gitu. Ini dia nih kuncinya berarti kok. Jadi banyak kok orangnya ceder naik terus turun. Buat apa kan anggapannya kayak gitu kan? Tapi bisa aja ceder di atas. Dia nggak, siapa tahu dia ceder di atas dia bisa memanfaatkan di atas jadi gini lagi, nggak mungkin. Iya, nanti juga akan turun pasti. Ujung-ujungnya. Iya. Kalau terlalu cepat naik, dia akan cepat turun. Ini berlaku di semua ya, investasi juga sama, bisnis juga sama, Semua karir sama. juga sama. Semua Ya aku ngerasain sih kok. Dulu aku juga pas jadi content creator 2018 tuh. Channelku menjadi pertumbuhan ke-8 tercepat se Indonesia. Tapi turun langsung. Oh, yang dulu koin juga kan? Yang dapat berapa itu kan? Iya. Berapa? Oh, yang Satoshi kan? Satoshi apa sih? Apa sih? Yang Satoshi, yang aku untung 15 M itu loh. Nah, ya kan terlalu cepat kan? Dan aku berharap masih ke 100 M. Ah, Aku nggak tarik tapi dia turun. Walaupun ntar sudah sampai 100 M pun nggak mungkin kamu jual. Ketamakan itu ya. Karena waktu 15 M mikir 100 kan. Waktu 100 masa Iya benar. nggak mikir 500? Iya betul juga. Jadi itu udah pasti, tinggal nunggu Ya waktunya. intinya itu uang memang bukan buat aku aja waktu itu. Memang disuruh bertahap aja lebih berproses gitu. Iya. Karena kalau aku terima duit itu di situ belum tentu aku bisa jadi kayak sekarang kan.
Belum tentu. Yang kita ngomong di kantor Koko itu loh, yang Koko bilang, beruntung tuh kamu rugi segitu. Iya. Iya kan? So, ini orang gila juga ya, aku rugi dia bilang beruntung kamu. Tapi ternyata filosofi di belakangnya bagus. Iya. Gimana kok? Koko yang ceritain aja. Kenapa orang yang gagal tuh beruntung? Atau kenapa aku yang harusnya bisa untung 15M waktu itu, aku beruntung gak dapat 15M-nya? Soalnya kamu belajar sesuatu dari sana. Apa itu aku belajar? Nggak boleh serakah. Gak boleh serakah. Iya. Dan sukses itu gak secepat itu kan yang Koko Soalnya bilang. kalau kamu 15M itu kamu jual, Chris. Dan dapat duitnya. Jadi rupiah gitu ya. Kamu kira rupiahnya ini diem? Nggak mungkin. Kamu pasti cari lagi untuk flip supaya jadi 15M supaya jadi 50M kan? Karena kamu tadi 100 juta ya. 200 juta jadi 15M. Nah, 200 juta jadi 15M dalam waktu singkat. Terus kamu mana mau 15M ini didepositoin terus nanti jadi 15M 500 juta. Nggak mau, kamu akan flip cara mikir jadi 50M. Atau jadi 100M gitu kan. Pada saat kamu nyari itu 15M juga hilang kok. Cepat atau lambat atau hilang. Betul. Gitu. Karena mindsetku pas itu kayak cari duit gampang ya ternyata. Iya, nggak mau dong kalau 10% doang setahun. Betul. 1,5M setahun, gila ngapain? Betul. Deposito kayak orang bego banget ya, nggak mau. Akhirnya kamu cari terus 15M ini apa yang bisa di flip. Betul. Padahal itu sebenarnya yang salah kan. Karena memang dalam hidup itu nggak ada yang secepat itu Nggak lah. ada yang secepat itu. Harus cepat itu. Oke, tadi kita udah menyenggol-nyenggol investasi nih kok. Investasi terbaik menurut Ko Andrew ini apa sih? Karena yang aku lihat ya orang-orang di luar sana kan ada yang fokus di saham, ada yang fokus di kripto, ada yang fokusnya forex, ya kan trader gitu. Tapi kan kalau kita baca secara data trader pun itu cuma berapa doang yang sukses kan? Kecil banget nih pot trader yang sukses itu bener-bener kecil banget angkanya kok berdasarkan data. Setauku ya 90% trader itu gagal. Nah jadi investasi terbaik menurut Ko Andrew itu apa? Apakah bisnis? 99,9% trader gagal. Oke, ini lebih detail lagi angkanya. Trader yang sukses tuh orang gila. Maksudnya gimana nih? Otaknya itu harus agak gila dia. Oh tanya Jadi dia nggak ada fear, nggak ada greed. Jadi dia nggak ada fear, nggak ada greed. Jadi dia lihat angka itu angka bukan uang. Jadi kayak mainan game gitu. Jadi dia nggak ada tamak, nggak ada egois, nggak ada takut kalau duitnya hilang. Itu baru bisa. Mana ada manusia kayak gitu? Betul. Harus gila dia. Jadi orang gila kamu suruh trade itu ada kemungkinan menangnya lebih gede. Diajarin cara mencet gitu. Tapi kan nggak ada masalahnya. Jadi kalau dari aku bisnis sendiri udah pasti karena kita bisa kontrol. Tapi kalau dari bisnis sendiri kan kita belum tentu bisa naruh uang sebanyak mungkin kan. Betul. Jadi ada uang sisa. Uang sisanya diinvestasikan kan. Nah, kemana itu? Nah investasikan ini tergantung orang. Dia bisa tidurnya di berapa persen setahun. I see. Paling rendah 4,5% ya kan. Deposito. Ya. Naik tinggi lagi bonds 6% pakai USD. Itu masih aman kan? Masih iya lebih nggak aman daripada deposito karena bisa turun. Jadi tergantung kan bisa tidurnya di mana. Ada juga orang di 4,5% dia nggak bisa tidur. Aduh bego banget sih aku taruh deposito gitu. Karena merasa rugi ya. Iya jadi tergantung dia low risk investment atau medium risk gitu loh. Yang high risk sudah nggak mungkin kan? Selevel Koko udah nggak mungkin mau high risk dong, ngapain? Ada. Ya nggak tahu nggak ada belum pernah ketemu. Aku sih low risk. Ya itu pertanyaan juga high risk ngapain? Udah ada duit, masa mau diresikokan semua duit yang segede ini? Mending low risk lah, itu udah lumayan banget, ya kan? Pemikirannya orang. Ada juga yang merasa mau berkembang secepat mungkin terus. Oh. Gak mau dia. Kalau aku 6% cukup. Bonds berarti? Ya campur, pokoknya yang 6% cukup. Oh. Campur, jadi harus campur sih supaya yang A ini naik, yang B turun. Ya diversifikasi jadi jatuhnya. Ya, diversifikasi, jadi enak nggak usah mikirin itu, fokus di kerja. Kalau cari yang di atas 6%, yang 8-12%, itu kita harus ngecekin akhirnya. Apalagi yang naik turunnya kenceng banget ya, kita ngecekin terus. Akhirnya waktu kita untuk ngecekin ini harusnya dipakai buat fokus bisnis itu sayang gitu. Benar. Oke. Makanya kenapa banyak orang kaya yang bangunnya hotel juga ya, yang sampai apartemen segede apa. Dia pasti nggak mikirin return cepat dong. Ini lama banget loh ini hotel kok. Hotel itu bagus banget. Oh tetap bagus? Hotel tuh bagus banget. 15 tahun baru return kan? Atau gimana? Tergantung, kalau bintang 5 mungkin 11 tahun, 12 tahun. Tapi yang menarik adalah, kalau kita bikin bisnis biasanya, 5 tahun, 10 tahun udah balik modal 2 kali, 3 kali. Kena zaman, hilang. Betul. Harus ganti lagi. Kalau hotel kita bikin bintang 5, kayak Hotel Kempinski, punya Wings Group. Sampai 100 tahun lagi ada dia. Dan setelah 10 tahun, itu rate-nya naik. Rate-nya naik terus tiap tahun tuh. Jadi orang kaya itu selalu mau hotel. Terus gampang juga diturunkan. Ke anak? Iya kan? Itu kan gampang, itu kan tinggal nunjuk operator. Tapi kalau ngejualnya siapa yang mau beli? Gak ada yang beli. Gitu ya, harusnya nggak boleh ngomong merek nih. Nanti kita sensor aja. Deh. Nanti kita sensor aja. Oke. Tapi mulutnya kita nggak sensor. Jadi katanya. Nggak. Nanti kita sensor. Terus. Itu kan kira-kira dia habisnya $100 juta.
Si siapa? Si hotel Iya. ini tadi. $100 juta. 100 sampai 150 juta. 100 juta dolar itu berapa? 1,5 T sampai 2 T. Oh, kecil mah buat kok Andrew itu. Ya. Terus sekarang ditawar $850 juta. Wah. Gila gak? Tapi itu satu dari berapa banyak hotel yang Hotel itu pasti naik. Kalau pokoknya kamu 80% occupied, naik langsung. kalau hotel bintang 3? Yang penting 80% occupied. Berarti ujung-ujungnya marketing. Marketing. Gimana ngejualnya supaya bisa lokasi full? dong. Enggak, pokoknya kalau 80% occupied kamu flip, jual pasti laku. Kenapa? Karena banyak orang yang tadi kamu bilang nggak bisa berbisnis. Cuma bisa investasi. Investasi beli hotel aja. Beli hotel 10 tahun balik itu berarti setahun berapa? 10%. Mau. Daripada deposito 4,5%. Iya sih. Iya sih. Duh, tapi kok kenapa nggak beli hotel? Mau. Bukan beli lah, bangun lah. Ini Nanti, udah lagi mau bangun hotel? Enggak, belum saatnya. Mungkin 5 tahun lagi. Kepengen lah. 5 tahun lagi kita jabatan dulu. Aku partner Koko ya. Kita bangun hotel bareng ya. Nanti ya. Oke. Aku ajuin ya. Doain aku dulu ya kok. Berapa persen kamu? 0,001 lah. Enggak doain aku dah kok. Iya. Siapa tahu ini tiba-tiba teng kan. Bisa aja. Kita nggak tahu keberuntungan itu sampai kemana. Benar kan? Keberuntungan itu penting. Iya, keberuntungan ini. Coba terus. Iya. Oke. Coba terus sampai beruntung. Pajak ini menjadi salah satu yang ditakutkan oleh pebisnis. Karena ya gede banget lah pajaknya. Itu gimana ya maksudnya Koko membayar pajak dan maksudnya gimana mengatur pajak itu pada aset yang sebesar ini? Aset kan nggak kena pajak, yang kena pajak penghasilan. Iya. Pakai tax planning sih namanya. Tax planning. Tax planning. Jadi diatur sedemikian rupa membayar pajak sesedikit mungkin tapi legal. Oke. Gitu. Itu berarti Koko harus hire tim dan lain-lain lah ya untuk itu. Pasti ya. Tadinya udah pelajarin sendiri sih. Waktu itu aku belajar sendiri. Karena hukum. Enggak juga. Waktu bisnis aku belajar, bener-bener belajar. Ya karena hukum, karena tahu undang-undang pada saat itu ya. Cuman sekarang udah saking terlalu gedenya bingung juga ya pakai tim legal ya. Enggak. Sekarang semua saya tetap yang ngelit. Wih, untuk perpajakan. keren banget kok. Ya belajar lah. Bisa kok. Tapi bayarannya tetap gede banget gak? Atau ya gede lah tetap. Oh tetap. tapi ya udah seminimal mungkin. Gede itu tapi seminimal mungkin. Gini loh, pajak itu ya, kamu mau tax avoidance yang nggak boleh. Tax avoidance kan menghindari. Betul. Dan kalau kamu misalnya berhasil, hartamu itu nggak naik. Wow. Harta SPT PT atau SPT pribadimu itu nggak naik. Karena nggak bisa kan digede-gedein memang. Iya kan? Iya, karena betul, kamu mau betul. tax avoidance. Betul. Kalau nggak naik, terus duitmu buat apa? Buat jalan-jalan kok gak apa? Ya itu kan cuma duit 10 juta, 100 juta. Kalau udah gede, duitmu itu mau buat apa? Kamu mau beli hotel, minta SPT. Iya. Mau ngutang bank, lihat SPT. Mau melakukan apapun, beli properti, lihat SPT. Beli mobil, lihat SPT. Semua beli apapun, semua lihat SPT. Terus duitmu mau buat apa kalau kamu tax avoidance itu gitu? Bener. Oke, jadi fokusnya kalau memang tujuannya pengen jadi kaya banget ya jangan tax avoidance. Iya. Mending dibayar aja tapi Tax dibuat planning. legal ya. Tax planning namanya. Oh. Iya. Jadi kadang orang bayar pajak tuh kebanyakan soalnya. Karena dia nggak ngerti, dia bayar pajak kebanyakan. Jadi ntar orang pajak bilang kamu bayarnya kebanyakan, harusnya bisa gini. Kan lucu diketawain. Jadi misalnya memang ada real biayanya tuh ada, nggak dimasukin sama dia karena dia nggak tahu. Oh itu bisa dimasukin. Malah dibalikin ya. Iya. Jadi tax planning itu penting. Oke. Kok udah sekaya ini, sesukses ini di bisnisnya, harusnya kan gak usah tampil di sosmed, gak usah main di podcastku nih harusnya kan. Tapi kenapa apa yang membuat Andrew Susanto sampai aku pengen terjun deh untuk ada face-nya nih bahwa aku adalah pebisnis yang sukses. Kenapa kok memilih jalur itu? Jadi dari awal tuh aku suka ngajar. Oh, mirip kita ya kok. Semoga kita mirip juga ini ya, jalan hidupnya ya. Enggak, aku malah ngajar gratis, kamu bayar. Jangan diserang gitu kok. Daripada ini kok yang kemarin kita bahas, ya kok diundang sekali pembicara gitu. Jangan dibuka di sini ya. Jangan ya. Ya gimana? Jadi awalnya ngajar tuh karyawan sendiri. Oke. Ngajarin bener-bener ngajarin dari rata-rata kan SMA. Saya ajarin bener-bener setiap hari. Terus karena ada Bang Hotman yang ngonten saya terus tahun 2022. Akhirnya kan saya naik tuh, orang jadi tahu kan. Gara-gara Holy Wings kan join Iya, Holy Wings, direkam. terus Bang Hotman setiap kali ketemu saya kan di post terus gitu. Akhirnya orang jadi tahu kan. Iya. Nah sekalian tuh ada orang bilang, lah kok waktu ngajar karyawan itu direkam aja, dipotong, dikirim. Jadi yang dapat pengajarannya bukan 15-20 orang, biar orang lain aja semuanya. Ya udah, aku nggak ada effort, tapi dapat semua orang. Ya udah bagus juga, udah. Jadi aku nggak pernah konten loh. Pokoknya aku ngajar, direkam, potong, kirim. Yang sekarang yang laptop itu juga live. Itu lagi ngajar online. Oh. Jadi semua itu cuma dipotong-potong. Jadi nggak pernah disuruh bikin konten, nggak pernah. Jadi
nggak ada effort. Tapi apa yang memutuskan akhirnya kayak yaudah aku pengen tampil, kan banyak banget orang-orang kaya itu yang berkaya banget nggak mau tampil lah dia, ngapain? Merugikan buat mereka. Iya, kalau dibilang merugikan benar merugikan. Kenapa? Karena suka ngajar itu, jadi sekalian. Tapi memang merugikan, setelah kok tampil merugikan. Kalau orang kaya, Hati-hati salah ngomong ya kok. Hah? Orang kaya merugikan? bukan orang kaya merugikan, maksudnya orang kaya yang tampil. Merugikan kan? Merugikan buat dia kan? Merugikan, Kenapa ya. kok? Jadi semakin banyak duitnya, semakin dia nggak mau tampil itu karena dia lebih suka privacy ya. Dia lebih suka privacy, jadi kayak Gus gitu loh. Apa ya ngomongnya? Ngomong apa ya? Jadi dia kayak nggak dikenal orang itu, diam aja gitu. Nah, Tapi ya nggak, maksudnya apa yang kok alami? Maksudnya kayak apa yang merugikan seorang Andrew Susanto setelah tampil gitu loh? Yang kayak dulu nih aku harusnya nggak rugi nih, karena aku tampil. oh iya. Apa? Ngerti. Jadi misalnya lagi kepingin sendiri jalan gitu, ntar ada orang yang tahu gitu. Itu merugikan. Pada saat kita lagi pengen sendiri. Oh iya. Itu aku juga merasakan kok. Tapi maksudnya untuk yang tahap seperti kau kan, apakah ada yang makin banyak orang yang nempel-nempel tapi munafik, yang pengen duitnya doang, yang memanfaatkan doang, Itu yang apa? ada, tapi nggak rugi sih. Kan Itu kita nggak rugi. udah bisa menyortir. Memfilter. Memfilter itu nggak rugi kalau itunya. Ruginya paling ya jadi orang jadi tahu itu sehingga kita nggak bisa menyendiri kadang. Koko merasa dirugikan dalam arti kalau dulu Koko nggak ketahuan siapa Andrew Susanto, mungkin kalau beli sesuatu bisa lebih nawar-nawar. Kalau sekarang malah dimahalin sama orang. Pernah ngerasa kayak gitu gak kok? Oh enggak, dia tahu. Wah, Andrew Santo yang beli harus murah nih. Kenapa? Nah, kok gitu? Kan dia temannya duit. Kenapa? Kan kontennya waktu itu viral. Yang Andrew Susanto kalau beli nawar harus sampai marah orangnya. Kalau belum marah orangnya. Oh. Kalau kamu nawar properti orangnya belum marah, kamu salah nawarnya. Oh. Tapi propertinya yang jumbo ya. Iya. Jangan properti yang 1M 2M. Kalau 1M 2M lu nawar separuh harga ditendang. Kalau yang jumbo di atas 50M, Iya, bisa lah ya. 100M, 200M itu nawarnya karena kan yang nawar dikit kan. Jadi kita nawarnya harus gede sampai dimarahin. Oh, jadi untuk sisi-sisi itunya nggak pernah Nggak dirugikan masalah lah. sih, cuma privasinya hilang. Kadang kan diliatin ya sama orang ya. Iya, kayak Soalnya lewat dilihatin kadang terus. aku kalau ke mall bajunya kan biasa aja kan. Jadi orang lihat ini bener gak sih Andrew ini bener gak? Jadi kan nggak nyaman ya diliatin terus ya. Iya. Itu doang sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang dikorbanin itu tapi Benefitnya banyak. benefitnya itu aku mau nyampein. Apa itu? Apa benefitnya kok? Itu ngajarin orang itu supaya dia mindsetnya berubah gitu. Selain itu apa aja keuntungan dari penggunaan sosial media supaya si influencer rame kok? apa yang kok rasakan semenjak memanfaatkan sosial media ini? 6 juta ya online-nya guys. Kalau dibilang orang cari duit dari konten kan banyak banget tuh. Iya, aku salah satu kan. Oh iya, termasuk Samuel Chris ya. Iya. Cuman dari 10 itu sebenarnya kan nggak nyampe satu lah yang bisa, yang nyari duit itu. Tapi bukan berarti kalau 1 dari 10 itu yang bisa kita berhenti untuk nyoba gitu kan. Benar. Jadi kamu masuk si influencer ini, kemungkinanmu berhasil 10%. Ya. Tapi itu yang tadi bilang luck tadi kan. Betul, kita nggak ada yang Coba tahu. terus kan. Kalau Benar. ditolak ya kamu nggak bisa nyoba luckmu. Setuju. Memang dari awal ketika aku buka ini aku nggak pernah bilang kok 100% yang masuk sini semua di atas 100.000. Tapi ada tapinya. Iya, 6 juta ini, betul. kalau kamu dapat 10%-nya, kamu nggak dapat 6 juta loh. Betul, ini Nah, yang aku itu mau loh. tekankan. Iya kan? Benar. Data kita, bener banget ya aku Iya. bilang 10-15% orang yang join di program ini, ya kan? 3 bulan, keluar dari kita 100.000 followers kok. Nah, iya. Begitu sampai 100.000 followers, bukan yang jam juta lagi yang mereka dapat. Ada yang sekarang penghasilannya 80 juta per bulan. Nah, itu real testimoni loh. Nah itu yang, ya kalau mau ya boleh. Jadi kalau kemungkinannya 50-50 dengan uangnya dapatnya sama, itu berjudi. Betul. Kalau ini kemungkinannya lebih kecil, tapi 6 juta bisa jadi 600 juta, jadi 6M. Betul. Pokoknya nggak dapatnya 1:1, itu nggak berjudi gitu loh. Betul. Ya, link deskripsi di bio yang mau daftar. Oh ya kok, ini mundur lagi ya tentang pajak tadi. Ini ada yang ketinggalan aku. Ada temanku, ini sekalian promosi dikit lah ya. Ada temanku, nggak usah aku sebut mereknya, tapi dia menyediakan jasa untuk kalau Koko pengen nyimpen duit di Dubai, di luar negeri, secara legal, itu bisa loh. Duit masuk SPT atau di luar SPT? Bangun perusahaan. Jadi pasti itu udah dari kayak anggaplah pemodalan kemana nggak tahu. Tapi itu secara legal dia menyalurkan bangun di Dubai, yang dimana Dubai kan 0% pajaknya. Itu boleh kan kok secara hukum? Uangnya di sana nanti, ngerti nggak? Tapi kan bisa ditarik. Ditarik kena pajak penghasilan luar negeri. Uangnya di sana, kamu bangun hotel di sana. Duitnya untungnya buat bangun hotel di sana. Ya berarti penghasilannya putar di sana dong terus. Di sana. Kalau mau balikin sini ya kamu bayar pajak luar negeri dong, penghasilan luar negeri. Tapi kenapa banyak orang melakukan itu? Karena supaya dia nggak bayar pajak di sini, uangnya di sana, ya udah biarin aja di sana. Oh. Tapi nggak bisa diputar di Indonesia loh. oh itu kalau udah yang kaya banget nih kali mungkin ya. Yang kayak udahlah Nggak di situ. semua orang kaya banget juga maunya di Indonesia. Dia mau
Kayak aku mau bangun Fokus di Indonesia hotel nanti 3 triliun, 4 triliun satu hotel. Kalau uang di sana nggak bisa balik dong. Mimpinya. Ya bangunnya di sana. Kan nggak enak ya lahir di sini, kalau bisa di sini aja gitu. Jadi secara kalau kita mau lempar-lempar ke situ mungkin ada pertimbangan khusus. Mungkin bisa gini, kadang-kadang dia uangnya di sana terus di sini dihitung loan. Jadi dia minjem uang dari sana gitu loh. Jadi utangnya ada terus nih selamanya gitu. Ya, oke. Kok orang yang sukses tuh butuh resiko. Maksudnya mengambil resiko yang tadi Koko bilang kan. Ya. Mau join di sini ngambil resiko dong. Resikonya 6 juta hilang. Ini tidak takut nih orang join kan. Tapi secara kurikulum kita bagus guys ya. Tenang aja. Nggak, maksudnya gini. Orang harus ngambil resiko nih. Tapi seberapa besar resiko yang harus diambil seseorang untuk bisa menjadi sukses? Karena kan ada yang bilang semakin besar kita berani ambil resiko, semakin besar peluang kita untuk sukses. Yang tadi Koko bilang 10 merah masa Ya. hitam semua. Nah itu resikonya ini seberapa besar nih takarannya nih kok yang orang harus ambil? Jangan mempertaruhkan yang ada untuk sesuatu yang belum ada. Tunggu gimana? Jangan mempertaruhkan yang ada demi sesuatu yang belum ada. Oke. Jadi kalau kamu financial stability dulu. Setiap orang beda-beda itu. Oke. Merasa stabilnya itu berapa? Ada orang yang merasa stabilnya 50 juta sebulan. Oke. Udah aman nih saya. Oke. Berarti kalau kamu di atas 50 juta, udah 70 80 juta, Ya. 30 jutanya kamu boleh resikokan. Kalau financial stability orang 6 juta sebulan aku maunya. Terus kamu bisa dapat 10 juta, 4 jutanya kamu boleh resikokan untuk sesuatu yang lebih besar. Intinya hidupmu jangan sampai gara-gara kamu resikokan ini gak bisa makan besok. Jadi kalau kamu gajinya 12 juta, 6 jutanya boleh join sini. Kalau gajimu 6 juta jangan join sini. Iya. Betul kan? Setuju. Setuju kan? Setuju. Jadi bentar lagi kalau orang yang tanya join sini, kamu tanya dulu penghasilan berapa. Kalau dikit jangan, kasihan dia resikokan sesuatu yang ada gitu. Betul. Oke. Resiko terbesar yang pernah Koko ambil dan ternyata membuahkan hasil apa kok? Atau yang oke ini dua pertanyaan berbeda. Resiko yang berhasil sama resiko yang gagal. Apa kok? Selalu kecil. Saya selalu low risk. Dari dulu saya selalu low risk. Saya tidak pernah mau meresikokan high risk. Kalau keputusan yang Koko ambil yang terbesar yaitu ini ya, Pusat Gajah Indonesia bangun ini ya. Nggak ada, resikonya kecil terus. Jadi saya memang orang gitu, nggak mau meresikokan sesuatu yang gede. Bertahap jatuhnya ya, pas Pusat Gajah ya. Ya, kayak masuk di Holy Wings juga resiko saya kecil waktu itu. Ada good deal waktu itu. Kalau mungkin masalah atau mungkin ini kisah yang belum pernah Koko bahas di mana-mana tentang pernah nggak dikena tipu oleh orang, mungkin teman sendiri yang nusuk dari belakang, partner bisnis atau apa nggak kok yang bisa diceritakan? Bisa dibilang nggak ada. Ini orang udah beruntung nggak pernah ada masalah. Ada, tapi itu tidak mengganggu kehidupan saya. Jadi benar-benar paling 1-2% aja yang saya masukin resiko itu. Jadi sehingga kalau ditusuk itu dia nusuknya 1-2% itu aja. Nggak akan terganggu aku. Sampai kalau inget-inget tuh bisa tapi susah gitu loh. Tapi kalau aku meresikokan 30-40% dari kekayaan, begitu ditusuk itu akan teringat seumur hidup. Bayangin, bukan cuma kehilangan 30-40% dari asetmu, tapi ini akan mengganggu otakmu seumur hidupmu. Wow, jadi jangan sampai kita meresikokan hal yang kita nggak bisa bahkan handle itu sendiri ya. Betul. Oke. Nah, tapi kayak di posisi sekarang, otomatis kan Koko udah naik namanya, banyak orang yang mau bekerja sama gitu-gitu kan. Iya. Nah itu gimana cara membaca karakter seseorang? Ini menarik nih. Untuk tahu ini kayaknya nggak bisa diajak kerja sama. Kalau mau spill nama juga nggak apa-apa sih kok. Lumayan buat judul thumbnail. Jadi waktu Samuel Cruz ngajak Jangan dong. enggak, itu butuh waktu untuk ngobrol dulu. Oke. Dari ngobrol itu insting sih, bukan insting sih, sebenarnya ada rumusnya sih. Dia cari uangnya itu Dari mana? dan dia cari uangnya itu kalau membuat orang lain rugi itu dia mau nggak? Oh. Ngerti nggak? Kalau dia mau, bahaya ini. Kita juga digituin. Iya. Setuju. Tapi kalau Koko lihat aku si influencer aman lah ya kok. Bisa lah ya hotel lah ya 5 tahun lah ya. Dikit-dikit apa-apa kok. Makanya tadi saya tambahin yang tadi pertanyaannya, dia penghasilannya berapa? Kalau dikit jangan dulu, kasihan Iya, ya. Karena kan kemungkinan berhasilnya tadi 10 saya 15% kan. Jadi jangan meresikokan kehidupanmu gitu loh. Betul. Justru kebalikannya, kalau uangnya udah banyak jangan sampai nggak daftar influencer. Bener kan? Setuju. Itu berarti dia nggak mengambil lucknya, nggak dicoba gitu. Betul. Kok Indro gak mau join? Udah kan? Oh partnernya ikut ya? Iya bener, partnernya langsung diikutin ya? Iya, Sinar Mutiara kan? Iya. Mereka ikut loh. Iya. Bayar normal nggak nawar loh. Iya. Tapi 8 juta dia bilang. Offline. Kalau offline 8 juta, online 6 juta. Oh gitu. Iya. Jadi, Kok? ya. Ya udah aja, gak usah bahas lagi. Jadi untuk godaan sendiri di posisi atas kan banyak banget. Apa yang Koko lakukan sehingga mempertahankan posisi di atas nih kok? Banyak banget orang dari bawah naik ke atas, tank karena luck. Tapi untuk mempertahankan ini susah kok. Nggak semua orang bisa mempertahankan. Iya. Lebih susah mempertahankan daripada jadi sukses. Apa yang Koko lakukan untuk bisa mempertahankan nih? Maintain wealth ya. Jadi mempertahankan kesuksesan, mempertahankan kekayaan itu bukan tentang
kepintaran kita dalam mengelola uang, tapi perilaku. Wah, ini menarik nih. Gimana kok? Jadi perilaku kita terhadap uang itu gimana? Itu yang bisa maintain wealth. Perilaku kita terhadap uang. Contohnya ada kesempatan nih bisa naik double duitmu. Kemungkinannya gede nih, bisa double duitmu. Ya udah mau deh. Kita demi itu, demi double mau. Ternyata nggak terjadi. Habis kamu. Perilakunya apa? Serakah. Masa setahun cuma 10%, nunggu 10 tahun dong. Ini kemungkinan double nih. Diceritain orang gini. Oh ya udah mau. Habis uangnya. Maintain wealth itu tentang keserakahan. Nggak boleh serakah. Itu ya stabil aja, yang penting naik terus ya. Iya. Oke. Itu maintain wealth ya. Oke. Kalau godaan terbesar pada saat di atas ini apa kok? Koko kan maksudnya ganteng, kaya. Siapa sih cewek yang nggak mau kok? Aku juga kalau cewek aku mau nih kok. Tapi kan udah ada keluarga sekarang. Gimana? Maksudnya sampai akhirnya Koko bisa mempertahankan itu? Karena ini aku nggak menyinggung satupun orang ya. Ini aku nggak menyinggung nih ya satupun orang. Tapi yang aku lihat dan yang aku tahu banyak banget orang kaya di luar sana. Terlepas dari apapun bisnisnya, itu pasti punya simpenan lah atau apalah. Kita masih ada relationship nih, menarik nih kok. Apa yang kan Koko bilang mau yang viral kan? Apa yang membuat kok Andrew tuh bisa untuk tidak tergoda atau udah pernah tergoda kok? Jadi ini udah ada di podcast pertamaku. Ya udah ada. Iya. Gimana? Diingetin lagi. Jadi podcast pertamaku itu sama Dr. Richard. Oh, oke. Waktu itu zamannya udah lama ya, 2 tahun lalu kali ya. Iya, oke. Nah itu pertanyaannya hampir sama kayak gitu. Apa yang membuat tidak tergoda dengan keuangan gini-gini dan lain-lain kan. Itu udah tahu patternnya. Cewek yang mau sama aku posisi sekarang itu mau posisinya. Kalau ada yang tulus banget, baik banget, gimana kok? Kalau dia tulus banget, baik banget, dia pasti suka, nggak mungkin suka sama suaminya orang. Wes, gila. Iya. Oke. Terus. Jadi nggak mungkin tulus. Gitu. Pasti dia ada maunya. Pasti dia lihat uangnya atau posisinya gitu loh. Oke, terus? Nggak mungkin dia, wah ini baik banget ini. Nggak, ini punya orang, nggak mungkin dia suka gitu loh. Ya, tapi dia nggak punya nilai. Loh, tapi maksudnya kan Koko nggak usah menyeriusi dia. Ini aku jadi orang jahat ya, di sini aku jadi setan. Koko nggak usah menyeriusi dia. Maksudnya jadi simpanan aja, yang buat have fun aja. Kan mungkin Koko juga bisa jalan-jalan aja. Kenapa Koko nggak memilih itu? Memilih untuk menyimpan gitu ya? Iya, atau buat have fun aja. Atau disimpan aja ya gimana? Iya gimana kok? Kok kayaknya kalau nyimpen malu ya. Oh, lebih malu terhadap diri sendiri gitu. Itu ya. Karena kan kalau masalah duitnya paling berapa? 50 juta sebulan kan kecil lah ya. Loh, kok tahu kamu? Dah. Kan kehidupan orang 50 juta doang. Rata-rata kalau kayak cewek-cewek gitu. Tahu dari? Baik, Koko jangan menjebak saya di sini ya. Saya nggak tahu apa-apa. Bahaya nih. Kenapa aku jadi terserang? Nggak, intinya, misalnya kita anggapannya kan kecil buat Ko Andrew. Kalau aku mah gede segitu kok. Tapi kan tetap gara-gara malunya itu ya. Lebih ke apa ya? Punya prinsip mungkin ya. Iya, malu lah ya kayak. Ngapain juga gitu. Tapi awal mula kenapa Koko memilih pasangan Koko yang sekarang ini? Di saat kesuksesan seorang pria itu ditentukan dari wanitanya juga. Iya. Ya kan? Semakin nggak ada juganya. Oh, nggak ada juganya. Masih kesuksesan seorang pria ditentukan dari wanitanya. Aku tadi bilang apa? Juga. Masa juga? Tadi kamu bilang kesuksesan seorang pria ditentukan dari wanitanya juga. Bedanya di mana? Juganya nggak ada. Oh itu pokoknya langsung wanita. Wanitanya. Penting itu berarti. Oke. 100% penting. 100% penting. Iya. Cara memilih wanita ala Ko Andrew. Jadi ini udah dijalanin lama ini ya. Ini penting. Cewekmu itu suportif gak sama kamu? Oke. Support kamu. Jadi pada saat kamu melakukan sesuatu yang benar, dia support kamu. Wah bagus ya kamu ya. Dia memuji kamu. Jadi cowok itu gampang banget kalau mau ngancurin cowok. Ngancurin pasangan cowok ya. Cewek gampang banget ngancurin. Kalau mau ngancurin pasangan cowok itu gampang banget. Ya, gimana? Kata-katain aja tiap hari. Maki-maki aja tiap hari. Pasti hancur dia. Pasti miskin dia. Kalau sebaliknya kan, kalau kamu mau cowok pasanganmu sukses, ya puji terus. Karena cowok ini kalau dipuji, waduh makin semangat ya, bener gak? Misalnya Samuel Chris bilang, wah keren ya kamu podcastnya ya, yang nonton gini-gini, wah keren ya kamu sekarang, makin semangat, ayo podcast lagi, gitu kan. Kalau dikata-katain, kamu ngapain podcast kamu gini-gini, ngapain kamu si influencer, gak ada gunanya. Males-malesan kan kita kayak, aduh gitu. Betul. Suportif nomor 1. Kedua, cantik, seksi. Bukan. Oh enggak, itu enggak. Siapa tahu. Kedua mungkin dari karakternya ya. Karakter beda-beda setiap orang kok. Karakter yang gimana nih yang kita bisa bilang bahwa ini tulus. Oke. Bukan licik. Oke. Itu aja dulu, dua aja kok. Ya, tulus itu penting. Itu juga jadi
teman-teman di sini udah harus bisa cara nge-track orang ini tulus atau licik itu. Kalau di bisnis tadi saya bilang kalau licik itu mendapatkan uang dari orang lain yang susah dia mau itu licik. Nah ini kalau tulus Beda. baru boleh gitu loh. Oke. Jadi benar-benar dia suka sama kamu tanpa embel-embel apa-apa. Berarti dulu pas saat Koko dapetin pasangan ini di Tulus saat banget. belum punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Oh. Dia tulus. Iya. Dia beruntung juga, dia tulus. Cantik juga dia. Cantik tulus. juga, tulus. Beruntung juga akhirnya. Terus suportif banget dia. Suportif banget. Kalau secara karakter gitu kan ada yang bilang kayak kalau misalnya dia bertentangan sama kita secara karakter nih setiap hari hampir berantem gitu-gitu. Menurut Koko gimana tuh? Apakah itu bukan menjadi patokan? Bagus itu. Oh itu kalau justru berantem setiap hari bagus. Iya berarti kan sedang menyamakan pendapat kan dia. Justru yang nggak berantem setiap hari, yang jarang-jarang berantem. Wah bahaya. Oh itu yang bahaya. Jarang berantem boleh. Hah? Jangan sampai nggak pernah berantem. Kalau Oke. nggak pernah berantem berarti dia cuek, udah nggak peduli sama pasangannya. Oh. Ya kan? Iya. Terserah lah lu mau apa. Gua nggak suka sih lu melakukan itu, tapi udahlah biarin lah. Iya. Nah itu udah. Oke. Toxic. Justru yang toxic yang malah kayak gitu tuh. Iya, itu yang toxic ya. Oke. Kalau misalnya dibalik, ceweknya yang jadi kepala rumah tangga. Banyak loh kok kayak gitu. Cowoknya yang mengurus rumahnya beserta anak-anaknya. Pandangan Koko terhadap kayak gitu gimana kok? Nggak apa-apa. Oh, Koko nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Aku pikir jawabannya Ko Andrew yang kayak enggak harus alpha male nih. Enggak. Yang kayak oh enggak. Karena nggak semua cowok dilahirkan untuk menjadi tough kan. Ini kita ngomong cowok tulen loh kok. Bukan cowok yang menyimbang, cowok tulen ini kita ngomong. Iya tulen, bukan tough itu maksudnya bukan keras gimana, tapi dia itu mau kerjanya itu ya biasa-biasa aja. Kalau kita bilang, ayo dong dipecut kamu gini dong harus sukses. Aduh nggak usah lah, aku itu udah cukup, aku ini cukup gitu loh. Ambisinya yang enggak ada. Ambisinya nggak ada dia, aku cukup, ini aku enak kok, makan enak, tinggal enak, minta cuti juga bisa, bosku juga baik, nggak apa-apa aku kok. Banyak serangan kiri kanan, udah kamu harus gini. Dia nggak mau sebenarnya, tapi ceweknya tough. Oke. Mau gini, kan nggak apa-apa sebenarnya Sam. Kenapa nggak boleh gitu? Justru kita yang rusak dia. Kamu harus gini loh. Ini hidupku, terserah aku dong. Jadi kalau ada posisi seperti terbalik seperti ini, cowoknya yang harus bilang, ayo kamu bisa ke ceweknya gitu. Nggak harus juga, karena dia kan nggak ada ambisi. Dia mau hidup biasa-biasa aja. Tapi yang dimaksud dengan biasa-biasa aja itu dia harus puas loh ya dengan pencapaiannya dia ya. Udah seneng, dia happy tiap hari gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir kok. Cara ekspansi dan bangun tim udah di tahap Koko yang benar-benar kayak, ini apa namanya, benar-benar udah sesusah ini, 1000 cabang pusat gaya di Indonesia. Ada nggak tips-tips untuk orang yang mau scale up bisnisnya kok? Cara bangun tim mungkin, akselerasi lah. Relationship dengan satu tingkat di bawah kamu itu harus raket banget. Satu tingkat di bawah, bukan di atas. Di bawah. Di Karena bawah. kita kan leadernya. Oke. Kalau garis bawah kamu itu kamu deket banget, kamu satu visi enak banget semua itu, dia ke bawahnya juga bisa kayak gitu dan cepat nanti ekspansinya. Paham. Tapi kita bangun tim tuh dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Kita kan paling atas. Misalnya aku posisi 0 karyawan. Ya. Aku cara nge-hire timnya itu yang paling pertama tuh bakal jadi bawahku langsung headnya atau dari bawah banget. Nanti kita pelan-pelan cari yang terbaik di antara yang bawah ini. Kalau dari sisi aku dari bawah sih. Jadi kalau mulai bisnis ya mulai itu dari bawah. Cuman kalau udah profesional nanti Udah banyak berkembang. Gede nih mau langsung mau buka perusahaan gede nih. Langsung hire dari atas ke bawah. 100M gitu misalnya. Itu udah hire profesional. Kelamaan kalau hire dari bawah. Tapi kalau mulai bisnis udah yang bawah aja. Tapi dia nggak ngerti kok kalau dikasih tahu. Kamu yang nggak ngerti. Kalau kamu ngerti kamu bisa ngajarin dia. Wow. Gila, kadang bijak nih orang ya, kadang bijak, kadang juga. Iya. Make sense. Oke, jadi intinya kita dari bawah, kita yang ngajarin sampai jadi. Kalau kita ditinggal kok, di Satiro sukses, udah ngerti semua, dia jadi kompetitor gimana kok? Bagus. Lah, kok jadi bagus lagi? Berarti perusahaan kita itu bagus sampai mau disaingin orang. Jadi perusahaan kamu yang belum ada saingannya dan gak ada yang mau nyaingin kamu, belum sukses kamu. Oh, jadi jangan pernah takut sama kompetisi. Oh jangan, justru semakin banyak yang mengkompet kita itu berarti kita bener udah. Semua pengen jadi kayak kita kan. Berarti kita bener dong. Kalau nggak ada yang mau jadi kayak kita jangan-jangan salah jalan. Kok nggak ada yang mau kayak gue ya? Iya. Banyak kok yang mau kayak gini. Oh, udah bagus. Iya. Berarti udah bagus. Oke, Kalau modulmu udah ditiru-tiru orang, udah bagus berarti kamu. Oh, jangan sampai. Maksudnya bukannya sampai. Jangankan itu kok. Form kita pendaftaran aja ditiru orang persis. Oh, udah bagus. Udah bagus deh form. Karyawanku sering gitu. Pak, ini persis Pak model. Berarti bagus. Berarti kita bener berarti kita kerjanya ini. Ayo kerja lagi. Sampai ditiru orang lebih banyak lagi. Sampai sistem kita cashback 100% diambil orang udah sekarang. Bagus berarti ya? Bagus. Berarti ada dua nih yang bagus. Yeah. Kamu bagus ditiru orang, yang niru ini juga bagus. Kenapa? Karena dia
Tahu aku bagus. Lihat Samuel Chris bagus, saya tiru aja deh. Saya nggak mau improvisasi, langsung samain aja deh. Karena dia tahu ini orang ini bagus gitu. Jadi yang meniru kamu juga bagus ya. Nah terus kalau menghandle tim yang udah sampai 1.000 orang itu gimana? Kemarin aku nonton reelsnya Koko nih yang ngomong kayak kita tuh egois. Kalau kita karyawan kita yang udah lama kita naikin jabatan karena gak enak. Nonton lah Koko, jangan pikir aku gak nonton. Aku nih fans berat nih Kok. Pantesan view-nya banyak ya. Kamu like ya? Aku like. Save gak? Save juga. Oh pantesan langsung. Dan aku share ke dia juga tuh. Jadi kita Oh pantesan FYP. itu maksudnya gimana kok? Kalau udah handle 1.000 orang itu kita harus kejam gak sama karyawan? Bukan kejam, profesional. Walaupun dia udah lama banget. Profesional itu kan maksudnya yang waktunya dinaikin, yang nggak boleh dinaikin, nggak dinaikin. Tanpa memandang dia kerja udah lama, dia tulang punggung keluarga, dia kasihan apa, tanpa memandang itu. Tapi demi bendera perusahaan kita sesuai aja SOP. Berarti kalau yang jago-jago kita gabungin ke satu departemen? Enggak dong, yang jago jadiin kepala semua, kepala divisi beda-beda. Oh. Tapi bukan berarti yang nggak jago karena kerja lama dijadiin kepala. Oh. Terus yang di bawah jago nggak bisa naik gara-gara atasnya udah lama, itu maksudnya. Poinnya ini. Oke, pertanyaan terakhir dan kita tutup di sini kok. Di posisi sekarang kok udah punya semuanya, keluarga happy, liburan bisa kemana aja, makan juga. Kemarin sempat ke Madrid, kemana aja. Kemudian bisnis juga oke. Masih ada masalah gak sih kok yang Koko alami saat ini? Karena aku ada sebuah fase di mana aku tuh mau seberapa tinggi aku naik lompatan, karena kan aku dari tahun ke tahun pasti lebih baik dari tahun sebelumnya nih. Nah, bagus. Aku tuh selalu berada di posisi yang kayak tetap merasa apakah aku berjalan di jalan yang benar gak? Tetap ada kekhawatiran di masa depan, takut tiba-tiba gagal, takut ini gak jalan. Tetap ada stresnya. Setiap kali mau buka batch baru ya, walaupun kita penuh terus nih. Aku jujuran sama kalian, aku belum pernah buka di mana. Aku juga stres loh. Batch berikutnya penuh gak ya ini ya? Itu sesuatu yang maksudnya masalah-masalah yang walaupun uang ada, tetap ada masalah nih aku alami. Nah aku penasaran, dari sisi Ko Andrew, mengalami itu gak sih yang kayak tetap ada masalah? Jadi masalah itu dicari. Iya, oke setuju gitu. Masalah Stres dicari. itu juga harus dicari. Stres itu harus dicari juga. Kenapa? Kalau ada masalah, ada stres baru kita bisa happy. Karena kita melewati itu kan. Oh. Kalau kita nggak ada masalah, ya berarti nggak usah ekspansi dong. Oh. Biasa-biasa aja dong. Berarti terus tahun depan kalau biasa-biasa aja, ya nggak ada happy dong. Nggak ada achievement dong. Justru. Jadi ada masalah atau enggak itu pasti ada karena kita yang nyari gitu. Oh. Contohnya aku mau growth 30%, berarti kan harus buka berapa ratus cabang, berarti harus nambah reseller Sinar Mutiara ratusan orang baru, berarti akan ada masalah baru. Emang kita yang nyari kok. Emang masalah itu kita yang nyari kok. Iya sih, kalau dipikir aku berarti stres karena aku yang bangun ini ya. Ya sekarang si influencer berapa? Satu kelas 10, 100 orang. Berapa? 50 orang. 50 orang. Nanti ke depan kan kamu cari masalah. Gimana kalau kita bikin 102 batch? Ya, masalah lagi dia. Kamu yang nyari loh. Bener juga ya. Bener juga ya. Emang kita itu yang nyari masalah, jadi nggak apa-apa. Dan aku ada suka banget dari coach dari Ko Andrew. Katanya ketika kita lagi di fase stres, itu justru nggak mungkin bertahan selamanya kok. Bener. Gimana kok? Ini bagus banget. Ini cuplikan TikTok mantap nih kok. Ayo kok FYP nih aku. Jadi banyak yang nanya gini, gimana cara melewati kita pada saat kita stres? Okay. Cara ngelewatin kita stres itu gimana? Iya. Aku bilang, nggak usah ngapa-ngapain kamu. Wow. Atau aku tanya lagi, pada saat kamu SMA dulu, kamu pernah nggak bosen sekolah, malas masuk, kepingin bolos, pernah nggak? Pernah. Terus kamu ngapain supaya kamu jadi nggak bosen? Nggak ngapain. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, nanti pada saat itu kamu bisa pengen sekolah lagi. Nggak mungkin pengen bolos terus. Ya udah pengen sekolah lagi. Jadi bosen itu datang dengan sendirinya, nggak diundang kita. Tapi dia akan pergi juga dengan sendirinya tanpa kita usir. Sama kayak gitu. Jadi stres akan pergi dengan sendirinya juga. Iya, kita diem aja nanti hilang juga. Bosen kerja nih, ntar berapa hari lagi nggak bosen. Padahal kita nggak ngapain loh. Jadi itu kurva kan, kurva stres itu pada saat di atas itu akan turun. Terus pada saat happy naik. Juga nggak bisa lama. Happy juga nggak mungkin orang bisa happy terus. Benar, bisa. Akan turun. Turun terus lagi, ntar turun lagi sampai stres. Stres juga kalau terlalu stres mental ke atas dia. Iya. Happy kalau terlalu happy mental ke bawah, stres kalau terlalu stres mental ke atas. Jadi jangan bingung, aduh saya stres ini, nggak apa-apa, santai aja, lewati aja. Manusia itu melewati stres, dia baru bisa happy. Gitu. Jadi kalau kalian dikejar sama pinjol, nggak usah bayar, stres aja terus, nggak usah ngapa-ngapain gitu kok. Nggak. Oh nggak gitu. Kalau dikejar pinjol, pelajaran buat kalian jangan pinjam uang kalau nggak yakin bisa bayar. Oke. Thank you kok. Thank you.